Minggu 24 Mei 2020, Yohanes 17 ayat 1-26. Shalom, selamat hari Minggu sidang Jumat yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada Minggu 24 bulan Mei 2020 diambil dari Yohanes 17 ayat 1-26. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati agar kami diberikan hikmat, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang sering kali kami lakukan ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap sedia. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 1-26 berbunyi demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu dan kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu
bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Untuk pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu 24 bulan 5 pada tahun 2020 kita berhadapan dengan nas Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Dan pada saat ini kita pun juga merayakan bulan Oikumene PGI. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop pada saat ini bercerita tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa pendapat saudara tentang berdoa? Tentu masing-masing orang memiliki jawaban masing-masing di dalam hatinya, dan saya ingin memberikan salah satu penjelasan mengenai doa itu, yaitu doa adalah di saat seseorang mengungkapkan isi hati yang paling dalam kepada Allah. Dan kali ini Yesus memberikan teladan dalam hal berdoa. Dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu akrabnya Yesus dengan Bapa, pada ayat yang pertama dua hal yang sudah menjadi sangat-sangat akrab di antara Yesus dan Allah adalah ketika Yesus mengadahkan ke langit dan juga Yesus berkata Bapa. Berarti Yesus juga menjelaskan bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah anak dari Sang Bapa. Kemudian pada ayat 2 hingga sampai ayat yang ke-8 menjelaskan ketika Yesus menghadapi masa-masa sudah di akhir. Dia akan menuju penggenapan misinya atau pekerjaannya, dan dia menuju kepada masa sengsara dan kematiannya. Yesus menjelaskan bahwa yang pertama dia katakan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Kemudian Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan cara menjelaskan dan menyelesaikan setiap pekerjaan yang Bapa inginkan di bumi. Dan yang terakhir adalah ketika Yesus menyatakan bahwa nama Bapa kepada semua orang. Ketika dia sudah menyampaikan kepada para murid, kemudian para murid akan menyampaikan kepada orang-orang lain yang percaya kepada Yesus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu persatu Yesus sudah jelaskan apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dirasanya, apa yang sudah dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang pada ayat yang ke-9 hingga sampai yang ke-26, ini disebut sebagai doa imam besar. Tentu tidak semua orang bisa memahami doa imam besar. Bahkan beberapa orang bisa saja tidak memahami apa itu yang dimaksud dengan imam besar. Yang dimaksudkan adalah ketika seseorang rela untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan semua umat atau semua manusia. Dan ini dinyatakan melalui doa yang dinyatakan oleh Yesus. Dan Yesus ini adalah imam besar bagi umat manusia yang percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 7 poin di dalam pemberitaan firman pada saat ini yang Yesus sampaikan kepada Bapa. Bagaimana dia memohonkan doa bagi seluruh umatnya. Yang pertama adalah ketika Yesus berdoa bagi umatnya, ia menyatakan bahwa apa yang sudah menjadi milik Allah itu pun adalah milik Yesus. Dan apa yang menjadi milik Yesus itu adalah milik Allah. Jadi setiap orang yang percaya, Tuhan Yesus telah doakan. Yang selanjutnya yang kedua adalah Yesus meminta agar Allah dapat memelihara umat manusia dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah Yesus tidak meminta, dikatakan pada ayat yang ke-15, Yesus tidak meminta manusia untuk diambil dari dunia, tetapi dikatakan bahwa lindungilah manusia dari yang jahat. Nah, yang keempat adalah dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, yang dimaksudkan adalah firman yang mulai disampaikan oleh Yesus. Sebab Yesus sudah memberikan contoh ketika dia sudah menguduskan dirinya untuk umat manusia, hendaknya juga umat manusia yang percaya juga menguduskan diri mereka. Dan Allah membantu mereka agar mereka dikuduskan dari dosa
dosa-dosa yang sudah dilakukan. Yang kelima, setiap orang yang percaya kepada pemberitaan firman yang sudah diberikan kepada murid bukan sekedar untuk murid, tetapi untuk orang-orang percaya, Tuhan Yesus juga doakan. Yang keenam ini yang menarik adalah ketika Yesus juga meminta pada ayat yang ke-24 supaya setiap di mana Yesus berada, di situ juga umat manusia berada. Ketika Yesus sudah memberikan tempat, yaitu sudah beberapa minggu yang lalu kita memahami tentang rumah Bapa, ini adalah tempat. Ketika Yesus sudah tinggal di sana, kita pun juga tinggal di sana. Dan yang terakhir adalah mengenai kasih Allah yang boleh berada bagi setiap orang yang percaya dan selalu ada ketika dia melakukan berbagai aktivitas, tindakan, melalui pikiran, perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang percaya. Hendaknya kasih Allah itu ada di dalam diri manusia. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana di dalam kehidupan seseorang pada masa sekarang? Yesus sudah mencontohkan ketika dia mampu menjadi contoh, menjadi teladan. Yesus juga mendoakan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan bisa egois itu mudah, tapi Yesus tidak egois. Dia malah mendoakan seluruh umat yang percaya agar dapat dilindungi di dalam Tuhan. Meski dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah mencontohkan ketika di masa-masa genting sudah di akhir hidupnya, dia ingin mengatakan bahwa dia mampu berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi dia berdoa untuk orang lain. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Saat ini kita menghadapi masa-masa sulit, saat-saat di mana seseorang itu bisa bergumul dengan dirinya sendiri, dengan berbagai keputusan yang harus diambil. Dia bergumul dengan masalah dirinya sendiri. Dia bergumul dengan tekanan atau tolak ukur yang boleh dipasang oleh orang lain kepada dirinya. Tapi pada masa-masa sekarang atau keadaan sekarang, apakah manusia sama seperti Yesus yang sudah mencontoh Yesus, yang sudah belajar untuk meneladani Yesus untuk berdoa kepada Bapa? Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita hanya sekedar mengandalkan diri sendiri? Apakah kita hanya sekedar melakukan berbagai aktivitas seperti sedia kala? Apakah kita terpuruk dengan adanya berbagai aktivitas yang kita ada di dalam diri kita sendiri, pergumulan, permasalahan, lalu hanya fokus kepada hal tersebut? Atau malah seperti Yesus yang memiliki kemampuan untuk berdoa bagi orang lain? Yesus sudah memohon kepada Allah agar manusia dapat ditopang, agar dia dapat ditopang, agar tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab dan tekun di dalam penderitaan. Mengikut Yesus dengan artian bahwa siap untuk menerima dan menjalani penderitaan. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan diri kita sendiri. Dia menopang kita melalui kuasanya di dalam iman percaya kita. Saya dan saudara telah dikuatkan dan sekarang tugas kita adalah yang pertama, syukuri hidup, syukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Napas hidup, kesehatan, kekuatan, hikmat agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Bersyukur kepada Yesus sehingga Dia yang menjadi juru selamat kita sudah memberikan tempat yang baik dan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah contohlah Yesus di dalam doanya. Ia mampu mendoakan orang lain, berarti kita juga mampu mendoakan orang lain. Tidak harus hanya sekedar keluarga, tidak harus hanya sekedar saudara, tapi siapapun yang dalam pergumulan berat ataupun ringan, mampu kita doakan di dalam doa kita. Luangkan waktu bukan hanya sekedar 1-2 menit untuk berdoa pada pagi hari, pada malam hari, pada siang hari, pada saat kapanpun, atau hanya berdoa ketika mau makan saja. Tapi doakan, luangkan waktu setidaknya 10 menit untuk berdoa bagi sama kita yang penuh dengan permasalahan, mendoakan sanak saudara kita yang penuh dengan pergumulan, bahkan kita mendoakan diri sendiri agar semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan waktu yang ada pada saat ini untuk mengisi berbagai aktivitas keseharian kita di tengah-tengah masa sulit pada saat ini. Hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membaca Alkitab, memperdalam firman-Nya, melakukan firman-Nya, berdoa kepadanya,
menguduskan diri, melakukan puasa, bahkan hal-hal yang lain yang membuat saudara dan saya dapat menyerahkan kehidupan kita agar semakin menyukakan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan bulan Oikumene PGI. Tuhan Yesus memberkati.